Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya mau memintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Dipersilahkan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih kepada Bagus Asianto. Ya, selanjutnya Ibu mau memeriksa kehadirannya. Seperti biasa, dipersilahkan untuk berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Lihat temannya di sebelah kiri, lihat temannya di sebelah kanan, lihat temannya di depan, lihat temannya yang di belakang. Bagaimana keadaan temannya hari ini? Tidak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, jadi Ibu harapkan semuanya kalau ada barang-barang yang tidak penting di atas meja, tolong disimpan. Bagi buku yang ada di atas meja cuma buku tulis, buku paket, pulpen untuk khusus mata pelajaran sejarah hari ini. Ya, berarti hari ini siap untuk memulai pelajaran? Siap. Ya, jadi Ibu harapkan hari ini kepada peserta didik, anak-anak semua itu tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini, tetap fokus. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa kita ambil dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Materi yang akan kita pelajari adalah tetap masih sama kayak minggu kemarin, yaitu tentang masa pendudukan Jepang, tapi submaterinya adalah dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan diharapkan melalui penggunaan sumber-sumber sejarah, peserta didik mampu menganalisis dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang dengan cermat. Yang kedua, melalui aktivitas mengolah informasi, peserta didik mampu menyimpulkan dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang ke dalam bentuk karya yang tepat. Yang ketiga, melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan, peserta didik mampu menumbuhkan karakter kreatif yang baik. Itu dari segi profil pelajar Pancasila. Manfaat setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan literasi, serta kreativitas untuk menganalisis serta menyimpulkan dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Sudah siap? Coba kalian sebutkan produk-produk Jepang yang mendominasi Indonesia. Siapa yang mau jawab? Ya, Rabiatul. Untuk alat transportasi mungkin ada Yamaha, Bu. Terus Honda. Terus untuk alat masak ada Ajinomoto. Ya, dari segi makanan ya. Penyedap, bumbu penyedap Ajinomoto. Ada lagi? Yang lain? Mungkin? Dari produk-produk yang kalian sebutkan tadi, alat transportasi maupun alat-alat masak, dari segi makanan, ada ramen, sashimi, sushi, takonomiyaki, apa itu? Nah, dari produk-produk yang kalian sebutkan tadi, itu merupakan dampak dari masuknya produk-produk Jepang itu dampak dari di bidang apa? Ya, di bidang ekonomi. Beberapa contoh produk-produk Jepang yang mendominasi pasar Indonesia, terutama Honda, apalagi Honda, Suzuki, Nissan, Toyota, Yamaha juga mungkin nggak masuk di sini. Dulu pada masa pendudukan Jepang juga memberikan dampaknya terhadap keadaan Indonesia.
dari segi militer, dari segi sosial, budaya, ekonomi. Jadi materi kita hari ini itu sangat berkaitan sekali dengan dampak yang diberikan pada masa pendudukan Jepang dari berbagai bidang, tidak hanya dari bidang ekonomi, dari bidang sosial apa saja, dari bidang pendidikan juga ada, dari bidang ekonomi, bidang bahkan sampai ke organisasi wanita. Jepang memberikan pada masa pendudukan Jepang itu memberikan dampaknya yang mungkin sampai saat ini juga kita bisa rasakan. Untuk mempelajari materi tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang, jadi Ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok saja seperti yang sudah minggu lalu Ibu bagikan. Ya, dipersilakan. Ya. Ya, semuanya sudah berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1 dari sini, kelompok 1 ini Nia, Ica, Salma, dan Roy. Itu kalian mencari materi dampak di bidang sosial. Kelompok 2 itu dari Heni, Maulida, Reda, dan Bagus. Itu dampak di bidang pemerintahan. Ini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi silakan kalian diisi dulu nama dan anggota kelompoknya. Ya, sudah menerima LKPD? Ya, dipersilakan untuk mengisi nama kelompok dan nama-nama anggota. Di dalam situ ada petunjuknya ya, Anak ya. Ada petunjuk belajar. Coba kita lihat dulu sama-sama petunjuk belajarnya. Selanjutnya tugas proyeknya. Jadi kita mencari tugas proyek. Yang pertama, carilah informasi dari sumber-sumber sejarah baik buku teks maupun sumber digital yang relevan. Kemudian kumpulkan dan olah informasi. Kemudian simpulkan dalam bentuk karya digital. Contohnya infografis, videografis, komik, poster dan lain-lain sesuai dengan minat bakat masing-masing. Jadi untuk perencanaannya, untuk mempermudah kalian dalam melaksanakan tugas proyek agar lebih terarah, nanti pian bikin daftar ini dulu. Peran dan tugas anggota kelompok. Terus daftar dan alat dan bahan, misalkan apa yang diperlukan, misalkan handphone, aplikasi Canva gitu kan. Terus langkah kerjanya gimana? Langkah kerjanya, misalkan pertama kalinya apa? Buka aplikasi Canva dulu. Selanjutnya baru ya cari sumber-sumber sejarahnya. Untuk memudahkan kalian nanti masuk ke dalam proyek yang akan kalian kerjakan di aplikasi Canva, Ibu akan memudahkan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bidang masing-masing, di bidangnya masing-masing, materinya masing-masing. Yang pertama itu, bagaimana menurutmu dampak penjajahan Jepang terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Yang kedua, apakah dampak penjajahan Jepang lebih banyak positif atau negatif? Yang ketiga, apakah dampak penjajahan Jepang yang hingga masih terasa saat ini? Nah, ini adalah kalau kalian mau menambahkan yang lain lagi dipersilahkan. Misalkan mau nambahin lagi ya dipersilahkan. Nah, hasil yang ini bisa kalian tulis di dalam LKPD-nya. Ya, di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti itu sebagai acuan kalian masuk ke dalam proyek Canva, proyeknya di Canva. Iya. Paham ya? Editor siapa? Boleh? Ya. Misalnya kerjanya nanti kan sampai sejarah. Nanti pian tulis di LKPD dulu misalnya. Maksudnya langkah-langkahnya ditulis di LKPD baru ketokah maksudnya. Boleh aja. Enggak, ini langkah kerjanya tuh Bu, mencari sumber sejarah. Yang ini isi dari kanvanya ini kita tuangkan ke Boleh? LKPD dulu gitu. Bisa. Terus baru ke kanva. Iya. Ini sih. Nah, ya apa ini dampaknya? Ini belum jawabannya lagi. Iya. Nah,
Kalau membeli di sini Jogun apa? Jugun Ianfu. Apa yang mendapatkan jagan Ianfu ini apa? Berarti kan diperkerjakannya para perempuan. Bagaimana dalam LKPD-nya sudah selesai atau belum merencanakan proyeknya? Kelompok 1 udah selesai merencanakan proyek di LKPD-nya? Kelompok 1 udah selesai atau belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah selesai? Perencanaan proyek di LKPD-nya sudah selesai? Kelompok 5? Sudah? Sekarang kita masuk ke dalam mengerjakan proyek. Nah, nanti yang di LKPD itu Pian tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Waktu pengerjaan proyek ini selama 30 menit. Setelah 30 menit selesai, nanti setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Roy, kerja Roy, bekerja. Ceritanya kamu. Buka Canva. Coba buka Canva. Iya. Mau di shoot. Shoot. Agak besar ya tulisannya ya. Agak besar tulisannya dia. Ya, dan aplikasi kan. Iya. Boleh kalau ada. Boleh. Nanti kamu bisa juga memberikan penguatan kayak gitu dari teman-temanmu yang maju presentasi. Yang sudah selesai nanti siapkan presentasi ya. Setelah 4 menit ini kita siap-siap presentasi, siapkan semuanya buat presentasi. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi kelompok dari hasil proyek yang sudah Pian kerjakan. Setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil dari kerja proyeknya. Kelompok lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Paham? Ya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Roy Kristanto, ada Khairunisa, Salma Alia, dan Nia Anggraini. Kami ingin mempresentasikan dampak penjajahan Jepang di bidang sosial. Dampak positif dan negatif penjajahan Jepang terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang sosial yakni adanya sistem kerja bakti hingga menguatnya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang, Nippon Seishin. Dampak negatifnya, penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan orang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih, rakyat dijadikan pajak kaum musa, kerja paksa zaman Jepang sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Bagaimana dampak penduduk Jepang terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya? Mohon ingin menjawab. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerja rumusya kerja paksa zaman Jepang sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mohon izin ingin bertanya apa yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Baiklah, mohon izin menjawab pertanyaan dari Nurul Mahfujah dari kelompok 5. Pada dasarnya ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Pertama adalah menghapus berbagai pengaruh barat di kalangan bangsa Indonesia. Kedua adalah memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Kedua, hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi berbagai kebijakan Jepang di Indonesia. Sekian jawaban kami, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Yang lain tolong perhatikan ya. Handphonenya tolong disimpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Maulida dan di samping saya ada Raida Janitra Wastikoh, Heni Maftuhatin dan Bagus Asianto. Jadi pada hari ini kita ingin menyajikan presentasi dengan materi yang berjudul Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang pemerintahan maupun politik. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu dampak pemerintahan yang berupa positif, yaitu yang pertama diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta bahasa pengantar di sekolah. Yang kedua, propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Yang ketiga, guna mendapatkan simpati bangsa Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak mobilisasi massa. Yang keempat, agenda pelatihan militer dan semi militer yang diadakan oleh Jepang menjadi bekal rakyat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi peperangan suatu hari nanti. Ya, silakan kelompok 4. 4 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, perkenalkan nama saya Rabia Bulalewiyah dari kelompok 4. Pertanyaan saya ialah sebutkan 3 dampak positif mengenai pemerintahan. Terima kasih. Ya. Izin menjawab. Ya. 1. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta bahasa pengantar di sekolah. 2. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. 3. Guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak mobilisasi massa. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 4? Siap, cukup. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah ini tadi Pen sudah melihat hasil-hasil bentuk karya proyek dari teman-teman Pian ya, dari kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih ya kepada semua kelompok sudah menyelesaikan hasil proyeknya ini tepat waktu. Semuanya selesai dengan tepat waktu, semuanya selesai dengan sudah waktu yang ditentukan. Iya. Dan selanjutnya Ibu berterima kasih sekali pada semua kelompok yang sudah membuat proyek ini dengan sebagusnya, dengan serapi-rapinya, mencari isi dari info-info yang ingin ditayangkan itu dengan lengkap, bacaannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki juga, itu pasti kan. Tidak ada pekerjaan yang mungkin sempurna. Kalau editingnya segala macam tuh sudah bagus. Kalau menurut Ibu Buan Pian ini sudah luar biasa lagi kalau sudah menggunakan aplikasi Canva. Semuanya di sini sudah lihai dalam menggunakan aplikasi Canva.
hasil karyanya juga sudah bagus. Semua keseluruhan Ibu nilai semuanya baik dan bagus dan sangat niat dalam membuat ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapa di sini yang mau menyimpulkan apa saja pembelajaran yang sudah kita dapat hari ini tadi? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini tadi menurut Heni? Bahwa Jepang banyak melakukan penindasan terhadap bangsa Indonesia yang sampai sekarang mungkin masih ada tersisa dampak-dampaknya yang terjadi di Indonesia ini. Ya. Dari kesimpulan yang Pian bilang tadi, nah kita simpulkan satu-satu ya. Dari bidang sosial dulu. Nah, dari bidang sosial itu ada beberapa dampak yang bisa kita ambil, itu adanya sistem kerja bakti atau Kinrohoshi sehingga menguatnya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang atau Nippon. Ya, Nippon Seishin. Tadi ada dijelaskan sama temannya di kelompok 1 kan? Ada. Nah, terakhir itu mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Para perempuan mendapat kesempatan untuk bergerak berorganisasi dari berbagai kelas, komunikasi sehingga pergerakan perempuan jadi semakin luas. Itu salah satunya tadi Fujinkai. Ya kan? Kayak sejenis kita tuh kayak membantu konsultasi lah dengan ibu-ibu yang mungkin kelaparan atau anak-anaknya yang lapar, bagaimana makanan yang sehat. Nah, itu Fujinkai. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya, yaitu Jepang membentuk Jugun Ianfu. Nah, ini dia. Banyak wanita yang dijanjikan pekerjaan, ternyata mereka dijadikan untuk wanita penghibur bagi orang Jepang. Ya, sampai sini bagaimana pembelajaran hari ini? Seru banget. Seru? Banget. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada yang tidak dimengerti dari materi ini? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Ada yang tidak mengerti? Dan untuk melatih kepahaman yang Jerpian paham tadi, Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan buka handphonenya masing-masing. Latihan soal ini ada Ibu masukkan di dalam Google Form. Linknya sudah Ibu kirim ke teman Pian. Nanti teman Pian kirim ke grup. Sudah ada? Sudah. Ya, bisa? Semuanya harus mengerjakan ya, tidak ada yang mengerjakan. Jadi 20. Bisa, Saupi? Masih 4.15 yang mengisi. Ya, pulang. Yang 60 ulang. Yang 60 ulang. Ya, semuanya sudah selesai? Ya, sudah aja biarin ditutup. Sudah selesai? Ya, semuanya sudah selesai. Ibu banyak terima kasih hari ini Ibu banyak terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta maaf kalau ada Ibu salah-salah kata. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang.